Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau bahas tentang topik yang jarang banget dibahas dan juga sebenarnya tricky. Lu pernah berpikir nggak sebagai seorang founder, sebagai seorang pemilik bisnis, seorang yang membangun sebuah bisnis atau usaha atau dagang lah, lu harusnya dibayar berapa sih? Nah, ini sebuah hal yang tricky khususnya buat lu yang masih awal dan masih baru starter sebuah bisnis. Jadi misalkan lu membangun sebuah usaha, simpel lah, misalnya kita ambil contoh lu buka usaha jualan bakmi gitu, lu punya resep rahasia, lu mau jualan, lu buka sebuah kios dan lu jualan bakmi, asumsikan seperti itu. Nah, lu yang melakukan masak-masaknya, mungkin dengan dibantu lah oleh siapa lah, terserah. Nah, pertanyaannya sekarang, lu harus dibayar berapa? Ada banyak pendapat, ada yang berpendapat dibayarnya adalah semurah mungkin. Karena kalau lu bayarnya gede, lu ambil gajinya gede, lu akan kena pajak gitu kan. Ada yang berpendapat sekecil mungkin. Misalnya melihat dari pemberitaan mungkin pendiri startup di luar negeri itu gaji setahunnya $1 gitu. Lu mau nyontek, ngambil gaji seminimal mungkin karena pajaknya kecil nih, murah, bisa ditekan. Jadi harusnya gimana sih? Berapa besar yang lu harus ambil, baik itu gaji ataupun income-nya lu ataupun besaran penghasilan yang lu ambil dari bisnisnya lu. Sebelum menjawab itu, kita pahamin dulu nih. Bisnis sama lu ya, ini adalah dua entitas yang harus dipisahkan. Jangan lu gabung ya. Sehingga pembukuannya itu dipisah, dompetnya dipisah antara dompet ini perusahaan sama dompet lu sebagai owner atau pendirinya. Ini kan orang nih, ini badan. Lu harus pisahkan itu. Lu harus pecah secara pembukuan, dompet, hitung-hitungan, dan lu harus berpikir ini dua entitas yang berbeda, yang terpisah, nggak sama. Nextnya kita harus berpikir nih, sebagai seorang owner, kita untuk bisa menjalankan usaha ini, kita kan butuh makan ya, kita butuh daily expense. Ini dapatnya dari mana? Apakah hanya dari cuan-cuan aja? Ataukah semua cash flow, semua uang masuk kita bisa pakai? Enggak. Jadi prinsipnya gini, lu sebagai owner yang baru jalanin usaha, ambillah gaji secukupnya yang lu butuhkan untuk bisa hidup. Lu nggak mati dan tetap bisa mengerjakan semua kegiatan bisnis tersebut. Nggak usah gede, lu nikmatin nanti aja. Dan duit gepokan gedenya, lu akan bisa terima nanti di akhir periode. Bentuknya itu adalah dividen, bentuknya itu adalah bagi hasil. Jadi udah tutup semua hitung-hitungan selama 1 tahun. Oh, ini ada profit nih, baru kemudian lu boleh ambil sebagai pemiliknya. Misalkan lu punya 100% kepemilikan, ya udah lu ambil 100%. Kalau lu ada partnership sama temen, misalnya lu 80%, ya udah jatah lu 80%. Nah, tapi selama sehari-hari lu berhak digaji kalau lu ngerjain. Kalau lu sebagai owner yang pasif, lu nggak ngerjain, ya lu nggak berhak ngambil gaji. Ambil contoh seperti tadi, lu yang lakukan memasak bakmi tersebut. Kita sebut ini chef lah, tukang masaknya. Ya udah, berarti lu berhak untuk digaji. Kalau ada partner sama orang lain di mana dia tidak terlibat secara day by day operasional harian, ya dia nggak perlu dikasih apapun kecuali bagi hasil di akhir periode. Berikutnya yang sering jadi perdebatan adalah besaran gaji yang harus diberikan kepada owner yang turut bekerja. Menurut gua besarannya itu adalah UMR aja. Lu nggak perlu menggaji terlalu kecil. Lu juga nggak boleh mengambil terlalu besar. Karena kalau gaji lu terlalu besar, nanti profit sharing di akhir itu jadi berkurang profitnya. Nah, kenapa gue merekomendasikan UMR? Karena itu menurut gue standar, titik tengah gitu. Contoh gini, kalau lu ngambil gaji terlalu kecil, misalkan lu ambil 1 juta, 2 juta. Satu, lu akan jadi susah untuk hidup. Lu sebagai owner kalau lu susah hidup, susah beraktivitas, susah menjalankan bisnis, lu aja susah misalkan bayar kos-kosan, bayar tempat tinggal, makan dan semua kehidupan lu susah gitu. Bagaimana lu bisa menjalankan bisnis ini dengan baik, dengan bisa scale up?
susah. Yang penting lu perlu biaya atau uang untuk lu mengcover kebutuhan basic lu. Nggak perlu mewah-mewahan dulu, nggak perlu apa, yang penting lu cukup dulu. Nah, cukup ini standarnya kita ikutin aja si UMR. Kalau lu gaji lu terlalu rendah, itu yang pertama itu, lu susah untuk bisa survive ya. Memang bagusnya adalah pajaknya bisa ditekan, pajak PWH atau pajak penghasilannya bisa ditekan karena income-nya kecil. Tapi di sini lu jadi susah untuk bisa ngapa-ngapain. Kemudian yang ketiga, kalau lu gajinya terlalu kecil, ya kan, suatu saat lu sebagai yang masak nih, mau liburan, mau buka cabang, mau pindah nih fungsinya, gue ngerjain dapur aja deh, atau gue naik jadi manajerial atau komisaris, atau lu ngerjain hal yang lain yang strategis misalkan. Jadi yang masak ini harus ada yang diganti nih, lu nggak kerjain itu lagi, lu ada orang lain yang gantikan. Kalau gaji lu terlalu kecil, 1 juta, 2 juta, lu ganti ke orang lain, ada nggak yang mau digaji 1 juta, 2 juta sama kayak lu untuk ngerjain hal seperti itu? Kemungkinan kecil banget dan mayoritas nggak akan mau. Nah itu jadi akan sulit untuk delegasi nantinya. Kalau sebaliknya lu ngambil gaji terlalu gede, pajaknya jadi gede, PPh-nya jadi gede. Dan kalau ini terlalu gede, ini kan jadi akhirnya nggak fair dong. Misalkan mau ganti nih, posisi kasus kayak tadi, lu mau ganti tukang masaknya gitu kan, lu ngambil 10 juta gaji per bulan. Nah di pasaran misalkan yang masak nggak segitu, lebih rendah, misalkan UMR 5 atau 6 juta. Ketika dia diganti kemudian dapat gaji gede, ini kan jadi akhirnya beban. Lu rela nggak bayar orang lain yang kerjanya outputnya 5-6 juta, tapi lu bayar dia 10 juta. Kan lu juga nggak mau dong overpay ke orang lain. Nah, lu juga nggak boleh overpay ke diri lu sendiri, mentang-mentang lu owner. Nah, lu akan wise kalau lu profitable dan sebagainya, lu bisa tarik di ujung, di dividen, di profit sharing di akhir periode. Jadi inilah yang menurut gua titik tengah, yaitu bentuknya adalah lu gaji diri lu sesuai dengan UMR, di mana lu bisa survive, di mana ketika angka itu didelegasikan orang lain yang ngerjain pun itu adalah fair price atau angka gaji yang proper ketika lo mau delegasikan ke orang lain. Itu pandangan gua, itu pendapat gua, dan gua udah lakukan juga, dan menurut gua ini yang jalan tengah, solusi yang paling wise. Itu sharing dari gua, semoga bermanfaat buat lo semua. Sampai jumpa di video berikutnya.